Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji syukur kepada Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini kembali kita masih diberi kesempatan untuk dapat menikmati sarapan rohani, yaitu firman Tuhan, makanan yang menguatkan dan menyegarkan jiwa dan hati kita. Pagi ini saya berada di salah satu wisata, yaitu Kampung Kerapu. Biasanya di musim liburan, tempat-tempat wisata banyak dikunjungi oleh wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Berbicara tentang liburan, liburan adalah sesuatu yang umumnya disambut dengan gembira kalau diartikan sebagai kesempatan untuk beristirahat dan menikmati hidup. Mari saya ajak kita sama-sama membaca di dalam 1 Tawarik pasal 27 ayat 1. 1 Tawarik pasal 27 ayat 1. Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan 1000 dan pasukan 100, dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur, bulan demi bulan sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. Bapak Ibu Saudara, ternyata pada zaman itu mereka sudah mengerti perlunya untuk bekerja dan berlibur. Memang kalau kita harus bekerja terus tanpa ada hari libur, kita akan mudah menjadi lelah. Oleh sebab itu, setiap tahun pasti ada hari libur. Nah, apa yang kita lakukan ketika hari libur tiba? Yang jelas, kita pasti penuh dengan sukacita karena semua rutinitas yang biasa membuat kita jenuh berhenti untuk sementara waktu. Di sini saya mencatat ada beberapa manfaat liburan, antara lain liburan mengajarkan kita tentang kreativitas Tuhan. Saat kita melakukan perjalanan, kita akan menemukan pemandangan alam, juga akan menemui orang-orang yang baru. Keindahan alam sekitar membuka mata kita bahwa Tuhan adalah pencipta yang sungguh luar biasa. Liburan juga bisa menjadi momen untuk menikmati kehidupan. Liburan bisa membantu kita semakin mengasihi keluarga dan orang-orang terdekat kita. Liburan bisa juga menjadi kesempatan untuk kita bisa membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Di saat kita diberi kesempatan untuk bisa membagikan kasih Tuhan, kita pasti merasa bahagia. Karena kita melakukan sesuatu yang begitu berharga bagi orang lain. Tentunya pada hari libur ada banyak acara yang sudah direncanakan. Ada yang merencanakan untuk berlibur bersama keluarga atau bersama teman. Ada yang merencanakan untuk pergi ke tempat yang dituju. Ada yang dekat, ada juga ke tempat yang jauh. Bahkan ada yang hanya tinggal di rumah karena ingin membersihkan dan menata ulang rumah mereka. Semuanya itu dilakukan untuk memberikan kesegaran jiwa yang sudah letih dan lelah dalam menjalani hidup sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, hidup yang kita jalani ini sangat membutuhkan apa yang disebut refreshing atau penyegaran kembali. Supaya apa? Supaya kita dapat kembali menjalani hidup ini dengan semangat yang baru, gairah kerja yang baru, sikap hati yang lebih sabar atau lebih mampu mengendalikan emosi. Memanfaatkan liburan untuk berekreasi itu sangat baik, dan semua itu bertujuan untuk memberikan kesegaran bagi tubuh dan jiwa kita. Lalu bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Apakah perlu ada waktu untuk beristirahat
agar dapat melakukan penyegaran rohani kembali? Jawabannya adalah perlu. Karena kita bisa mengalami kelesuan dalam hidup ini. Hati kita bisa kosong dan kita tidak lagi memiliki semangat di dalam beribadah, berdoa, bahkan membaca firman Tuhan. Kerohanian yang lemah akan selalu diikuti oleh sikap patah semangat, putus asa, dan memandang ke depan dengan suram. Mari saya ajak kita sama-sama membaca di dalam Markus pasal 6 ayat 31 bagian A. Markus pasal 6 ayat 31 bagian A. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." Pada saat itu Yesus mengajak murid-muridnya untuk beristirahat ke tempat yang sunyi. Tempat yang sunyi adalah tempat yang paling tepat untuk beristirahat dan memberikan kesegaran. Dalam hidup ini perlu ada tempat yang sunyi bagi kita. Tempat yang tidak lagi disibukkan dengan keramaian. Tempat yang tenang untuk berdiam diri. Yesus mengajak murid-muridnya menuju tempat itu, di mana mereka dapat menyendiri bersekutu dengan Tuhan Allah Bapa di surga. Itulah yang dilakukan Yesus di tengah keramaian, kesibukan, dan padatnya pelayanan yang dikerjakannya. Di tengah zaman yang bergerak cepat, penting bagi kita untuk menemukan sebuah tempat yang sunyi, tempat untuk beristirahat. Tujuannya apa? Yaitu saat kita berada di tempat sunyi itu, baik pagi, siang, atau malam hari, adalah untuk memperkuat pertumbuhan rohani kita di tengah kesibukan kita masing-masing. Jadi, saat kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk menikmati hidup ini, nikmatilah dengan sepenuhnya. Jangan biarkan hidup kita terbelenggu oleh berbagai kesibukan yang justru membuat kita jauh dari Tuhan. Memiliki waktu istirahat dan rekreasi yang cukup sebagai imbangan dari kerja keras adalah bukti iman kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.